Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulji dengan NIM 1914-2004. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai sebuah situasi penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2014, tepatnya pada bulan Desember, dua orang oknum pegawai Bank Syariah Mandiri ditangkap oleh penyidik atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Kedua oknum tersebut bekerja sama dengan pihak lain untuk mencairkan surat kredit berdokumen dalam negeri, sehingga dengan terjadinya kasus tersebut pihak bank mengalami kerugian sebesar 75 miliar rupiah. Lalu, resiko apa sajakah yang dapat timbul atas terjadinya penyimpangan tersebut? Resiko yang dapat terjadi dari kejadian penyimpangan tersebut diantaranya adalah yang pertama, yang pasti adalah resiko kerugian yang dialami oleh pihak bank, yang dimana pada kasus tersebut pihak bank mengalami kerugian sebesar 75 miliar rupiah. Selain itu, resiko apa saja yang dapat timbul? Yang paling terpenting, resiko yang dapat timbul adalah resiko hilangnya kepercayaan daripada nasabah bank. Dari sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti perbankan, kepercayaan dari nasabah adalah tolak ukur kesuksesan daripada operasional perbankan. Maka jika kepercayaan dari para nasabah hilang, maka otomatis operasional perbankan akan mengalami resiko ataupun akan mengalami sebuah masalah besar, karena keuntungan yang didapatkan oleh perbankan secara garis besar itu berasal daripada para nasabah. Semakin banyak nasabahnya, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan didapat oleh pihak bank. Lalu bagaimana penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak bank atas terjadinya kasus tersebut? Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak bank yaitu yang pertama, pihak bank menyerahkan kasus yang telah terjadi atau penyimpangan yang telah terjadi pada pihak yang berwenang atau kepada aparat kepolisian atau lembaga pengadilan, sehingga kasus penyimpangan tersebut bisa diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemecatan ataupun pencopotan status kepegawaian dari kedua oknum tersebut. Kemudian melakukan pergantian kepegawaian, yaitu merekrut pegawai baru yang lebih jujur dan juga yang pasti lebih berkompeten terhadap bidangnya. Yang selanjutnya membenahi kondisi dokumen-dokumen ataupun laporan keuangan yang terkena dampak atau terkena imbas daripada terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga dokumen-dokumen ataupun pencatatan keuangan itu menjadi rapih dan tidak ada kesalahan. Lalu bagaimanakah peran pengawasan bank terhadap kasus penyimpangan tersebut? Sebagai jawabannya adalah kita ketahui bahwasanya kasus tersebut berasal dari lingkungan internal perbankan itu sendiri, yaitu dilakukan oleh kedua oknum pegawai Bank Syariah Mandiri tersebut. Hal itu menunjukkan bahwasanya kontrol internal ataupun pengendalian internal dalam perbankan tersebut kurang baik. Maka peranan pengawasan bank yang harus dilakukan adalah memperbaiki kontrol internal ataupun pengendalian internal dalam perbankan tersebut. Kontrol internal dalam artian sebuah upaya pengendalian dalam lingkungan internal perbankan
untuk melindungi aset-aset ataupun dokumen-dokumen milik perbankan tersebut dari terjadinya suatu penyimpangan ataupun penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan terpenuhinya kontrol internal yang baik, terjalinnya kontrol internal yang baik, maka diharapkan kasus-kasus seperti ini, kasus penyimpangan seperti ini tidak terulangi lagi ataupun tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.